Oke, baik. Jadi kita akan menginput barang selanjutnya sebagai master data yaitu Nutrisari madu jeruk. Nah, di sini coba kita lihat Nutrisari ya. Nah, jadi Nutrisari itu dia ada 4 unit. Yang pertama saset, renceng, bag, dan dus atau karton. Jadi misalnya begini. Nah, ini Nutrisari ini kita sebut saset. Nah, kemudian dalam satu renceng ada 10 saset. Nah, renceng itu seperti ini contohnya. Nah, ini namanya renceng. Jadi kayak rentengan begitu ya. Nah, jadi dalam satu renceng ada 10 saset seperti ini. Nah, sekarang di dalam satu bag ada terdapat 4 renceng ya. Nah, dan dalam satu dus ada terdapat 72 renceng. Nah, jadi ini ada 4 unit ya, tingkatan unit atau satuan. Oke, sekarang bagaimana cara kita menginput Nutrisari ini ya, kita akan lakukan di dalam Accurate Light. Oke, jadi sekarang saya akan kembali ke Accurate Light. Nah, ini tampilan depannya. Nah, saya klik di stok produk ya. Nah, di stok produk. Nah, ini Mi Setup yang sebelumnya kita sudah lakukan pengisiannya ya. Jadi kelihatannya sudah seperti ini. Jadi kalau saya klik, nah ini kelihatannya ya. Nah, tampilannya. Nah, kemudian bisnisnya, kemudian histori pembelian belum ada ya. Penjualan juga belum ada. Karena kita baru input master datanya. Oke, sekarang saya akan kembali ya, dan saya akan menginput Nutrisari. Jadi kita klik saja tanda tambah di sini. Nah, jadi posisinya harus di stok produk ya. Nah, jadi di stok produk, kemudian baru klik tanda tambah. Nah, di klik tanda tambah ini saya akan pilih ya jenisnya pasti barang ya. Nah, kemudian nama produknya saya buat di situ Nutrisari madu jeruk ya. Nah, ini Nutrisari madu jeruk. Nah, ukurannya mungkin bisa kita buat juga ukurannya 14 gram. Oke. Nutrisari madu jeruk 14 gram. Nah, seperti itu. Kemudian kategori produk. Nah, ini kan sudah ada sedap umum. Saya tambah lagi Nutrisari. Nutrisari ya, gabung. Ini rupanya gabung Nutrisarinya. Nah, oke. Setelah itu SKU-nya saya akan menginput nomor barcode-nya Nutrisari. Nah, jadi nomor barcode-nya itu ada di belakangnya. Oke, saya klik saja yang di bagian sini ya. Saya klik di bagian situ, kemudian saya akan melakukan scan. Nah, langsung dapat ya. 749921011121. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang saatnya saya akan membuat satuannya. Nah, jadi satuannya bukan pieces tapi saset. Jadi saya tambahkan di sini saset. Nah, saset tulisannya saset. Ya, seperti ini ya, saset. Nah, kemudian di satu saset ini saya buat harganya berapa ya? Nah, kalau kita lihat satu kardus harganya, satu kardus itu harganya 840.000. Nah, jadi kalau misalnya saya buat saya hitung ya 840.000. Oke, ini saya keluar dari tambah produk, saya buat tidak saja ya. Nah, saya coba ambil kalkulator. Nah, saya coba buat kalkulator di sini ya. Jadi 840.000 dibagi dalam satu kardus itu kan ada 72 renceng ya. Nah, kemudian dalam satu renceng itu ada 10, berarti dibagi 10 lagi. Nah, berarti harganya itu 1166. Ini harga modal ya. Nah, harga modal. Misalnya kita jualnya 2000 atau ya 1500 lah ya. Nah, kita jual 1500 per saset. Nah, berarti di sini saya buat harga jualnya 1500. Oke. Nah, setelah itu
saya akan tambah satuan lagi. Nah, satuan yang kedua ini adalah renceng. Nah, jadi saya klik di satuan. Renceng belum ada, berarti saya harus tambahkan lagi. Nah, berarti renceng. Ya, saya simpan. Nah, berarti di sini dalam satu renceng ada 10 saset. Kan begitu ya? Nah, jadi kalau harga jualnya berapa, saya buat harga jual misalnya 1.500. Sorry ya. Ini renceng berarti ada 10. Oke. Berarti kalau harga jualnya 1.500 dikali 10 berarti sama dengan 15.000. Tetapi karena langsung mengambil satu renceng, berarti kita bisa kasih diskon satu saset ya. Misalnya harganya itu hanya 14.000 saja. Atau 14,5 lah ya. Misalnya 14.500. Berarti ada diskon 500 ya. Oke, kita simpan. Nah, kita simpan. Nah, sudah ada satuan yang kedua. Nah, sekarang satuan yang ketiga back ya. Nah, back berarti itu ada 4 renceng. Nah, 4 renceng. Berarti saya tambah satuan lagi. Pilih satuan. Di sini back tidak ada. Berarti saya klik di sini lalu saya buat back. Ya. Back atau pak juga bisa ya. Nah, back, pak. Nah, sekarang satu back itu sama dengan 4 renceng. Ya. Berarti satu back itu terdiri dari 40 saset ya. Seperti itu. Nah, harga jualnya 40 saset. Nah, harga jualnya misalnya nih, harga jualnya kalau 1.500 tadi ya, 1.500 dikali 40 sama dengan 60.000. Karena dia ambil satu bag, ya bisa aja kita diskon 1.000. Jadi misalnya 59.000 ya harganya. Nah, 59.000. Nah, kemudian di dalam satu dus itu ada 72 renceng. Berarti di sini saya klik simpan ya. Sudah ada satuan saset, satuan renceng, satuan bag. Saya tambah satuan lagi ya. Nah, satuan berikutnya adalah karton atau dus. Oke, karena kartonnya sudah ada langsung saja saya pilih karton. Kan begitu ya. Nah, berarti ada 72 renceng. Nah, 72 renceng itu berarti 10 dikali 72 kan. Nah, berarti ada 720 saset. Nah, seperti itu. Jadi ada 720 saset ya. Nah, harganya jadi misalnya harganya 720 itu ya, kita kali dengan 1.500. Nah, misalnya begini ya. 720 itu kita kali 1.500 berarti harganya 1.080.000. Nah, karena dia ambil langsung satu dus, jadi kita kasih harganya satu dus itu 1.070.000 ya. Nah, seperti itu aja. Sebentar ya, 1.070.000 berarti 10.70.000. Nah, begini caranya. Oke, jadi untuk Nutrisari ini, Nutrisari madu jeruk ini ada 4 satuan, yaitu saset, renceng sama dengan 10 saset, bag sama dengan 40 saset, dan karton sama dengan 720 saset. Nah, misalnya stoknya belum ada, ya kita jangan isi stoknya dulu, ya. Nah, kita bisa buat gambarnya. Kalau tidak buat gambarnya juga sebenarnya tidak masalah ya. Catatan tidak ada juga sebenarnya tidak masalah juga. Oke, nah jadi di sini kita langsung simpan saja ya. Nah, keluar dari tambah produk tidak. Oke, kita langsung klik simpan. Nah ini berhasil disimpan ya. Nah ini berhasil disimpan. Mau tambah produk lainnya silahkan. Nah jadi di sini sudah ada Nutrisari sudah ada terdapat dalam list master barang. Nah, seandainya saya mau nambah nih, mau nambah Nutrisari ya, saya mau nambah di stoknya. Nah, caranya begini. Klik di sini, di Nutrisari ini. Klik dulu.
Nah, kita lihat ya, satuan kuantitinya tidak ada. Ya, pembelian, penjualan juga belum ada. Riwayat belum ada. Nah, kita klik di titik 3 lalu penyesuaian stok. Nah, ini tidak dapat melakukan penyesuaian stok karena barang tidak mengaktifkan kelola stok. Oke. Saya klik oke dulu. Saya klik ubah, ya. Kita klik ubah. Nah, di bagian bawah ini kelola stok ini, ya, di kelola stok bagian bawah kita centang dulu ya, kelola stok produk. Tapi kita tidak tambahkannya dari sini. Kita simpan saja dulu. Ya, kita simpan. Lalu kita kembali di info produk ini, baru kita klik di menu yang titik 3 ini, lalu klik penyesuaian stok. Nah, seperti itu ya. Jadi baru kita pilih gudang. Pilih gudang utama. Kemudian tanggalnya. Nah, di sini kita bisa pilih tanggal ya. Jadi misalnya kita sudah punya stoknya sejak dari tanggal 31 Agustus pada saat kita buat database ya. Ingat materi yang pertama tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, kemudian misalnya kita memiliki ada 100 saset. Nah, ini ya, stok saat ini langsung menjadi saset ya. Nah, jadi ini otomatis terbaca sebagai saset. Nah, misalnya catatannya adalah stok awal di gudang. Misalnya seperti itu dari tanggal 31 bulan 8 atau bulan Agustus. Oke, kita klik simpan. Nah, dia langsung berhasil simpan. Nah, tapi kelemahannya adalah di sini kita tidak mengetahui nilainya ya. Nah, nilainya tidak bisa kita ketahui di sini, nilai modalnya. Kenapa kita tidak bisa ketahui? Karena kita inputnya dari penyesuaian stok, bukan dari dalam barangnya. Jadi kalau kita mau input langsung dari dalam barang, jadi caranya begini. Kita klik di sini, lalu kita klik ubah. Nah, kita bisa juga seperti barang sebelumnya yaitu mie sedap, di mana kita klik kelola stok, ya, tambah stok di gudang. Nah, kita pilih gudang. Nah, gudangnya pasti gudang utama. Nah, misalnya saya buat di sini 50 ya. 50 dengan harga beli per sasetnya adalah 1.000. Nah, di sini baru kita bisa masukkan harga modal. Oke. Kita klik selesai. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti itu ya. Kita klik simpan. Nah, baru klik iya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sudah ada 150 saset. Nah, begitu ya. Nah, kalau saya kembali ke sini, nah, saya klik lagi produk. Saya ambil lagi yang Nutrisari, berarti ada 3 bak dan 3 renceng ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini sudah ada 150 saset atau 3 bak, 3 renceng. Nah, nilai satuannya, nilai modalnya kan dibagi ya. Dibagi rata menjadi 150, makanya dia jadi kecil. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi di sini Anda sudah mengetahui bagaimana cara untuk menginput master barang di Accurate Light ya. Nah, jadi untuk selanjutnya silahkan ya diinput untuk seluruh master barang ya. Nah, ini master barang ini seperti Energen, Sarden, kemudian Coklatos, Extra Joss, Bang Bang, dan lain-lainnya yang ada di toko Anda. Silahkan Anda input ke dalam Accurate Light ya. Nah, seperti itu dengan cara atau teknik yang sama yang sudah saya jelaskan untuk contoh 2 barang ini, yaitu mie sedap dan Nutrisari.